Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Permata Putri, NIM 2101010003, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan laporan saya mengenai penelitian vaksinasi COVID-19 dari rumah ke rumah untuk percepat target herd immunity di Kelurahan Begadung Nganjuk. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Citra Amania Anhar, SSI, MSc, yang telah membimbing saya dalam pengerjaan laporan ini. Yang pertama, latar belakang masalah. Poin dari latar belakang masalah ini adalah permasalahan pembangunan, khususnya dalam aspek kesehatan yang masih kurang optimal di Kelurahan Begadung, Kabupaten Nganjuk ini. Kurangnya pengetahuan masyarakat perihal vaksinasi yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk melakukan vaksin, dan juga stigma atau spekulasi masyarakat yang telah menjamur bahwa vaksin berbahaya dan berita hoax lainnya. Kemudian alasan yang paling mendasar masyarakat adalah vaksin memiliki efek samping yang timbul setelah pemberian vaksin. Hal ini karena masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang pengertian vaksin secara mendalam. Maka dari itu, dalam kegiatan ini diharapkan dapat membuka pikiran dan menambah pengetahuan masyarakat agar lebih paham, meningkatkan kesadaran pentingnya vaksinasi untuk menekan jumlah kasus COVID-19. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini berdasar pada latar belakang yang telah saya uraikan di atas. Rumusan masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat perihal vaksinasi yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk melakukan vaksinasi. Yang kedua, kurangnya wawasan umum masyarakat. Yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam hal vaksinasi. Dan yang keempat, ketakutan masyarakat dengan efek samping setelah pemberian vaksin. Kelima, beredarnya luas berita hoax dan yang ada di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah cakupan daerah vaksin yang tidak merata. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada program vaksinasi COVID-19 dari rumah ke rumah untuk percepat target herd immunity di Kelurahan Begadung Nganjuk. Manfaat pada penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai penting dan menambah perkembangan dalam prodi teknologi laboratorium medis, khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam vaksinasi COVID-19. Kemudian, membuka pola pikir masyarakat terkait program vaksinasi pemerintah. Yang kedua adalah manfaat penelitian secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan informasi dan wawasan pengetahuan terkait pencegahan penularan virus COVID-19 dengan cara keikutsertaan masyarakat pada program vaksinasi ini. Juga meningkatkan pola pikir masyarakat tentang betapa pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan program vaksinasi. Yang kedua yaitu, apa sih vaksin itu? Vaksinasi adalah pemberian vaksin untuk membantu sistem imun mengembangkan perlindungan dari suatu penyakit. Juga vaksin merupakan suatu antigen atau benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menghasilkan reaksi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme, misalnya virus atau bakteri yang dapat mati atau masih hidup tetapi telah dilemahkan.
keamanan vaksin dalam program imunisasi. Yang pertama adalah pada era sebelum ditemukannya vaksin, tercatat bahwa angka kesakitan dan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dan imunisasi sangatlah tinggi. Kemudian yang kedua, cakupan pemakaiannya juga meningkat sehingga menyebabkan menurunnya insiden jumlah kasus baru. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi dan meningkatnya insiden dan KLB PD3I. Yang keempat, dengan pulihnya kembali kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi, cakupan imunisasi akan kembali meningkat dan insiden PD3I menurun. Yang kelima adalah untuk PD3I yang dapat dicegah dengan vaksin, penyakit-penyakit yang ada vaksinnya untuk memberikan perlindungan sebagian atau lengkap. Dieradikasi seperti cacar, penyakit akut sangat menular, seringkali fatal yang disebabkan oleh virus variola dan ditandai dengan demam tinggi dan rasa nyeri diikuti dengan terbentuknya erupsi kulit berisi air bernanah yang menyebar dan menimbulkan keropeng. Perkembangan vaksin COVID-19. Update monitoring pengawalan distribusi vaksin COVID-19, yaitu adalah perbandingan jumlah temuan pada EFP provinsi pada hasil pemeriksaan dan setelah perbaikan, seperti yang ada dalam slide ini, yaitu Badan POM melakukan bimbingan dan pendampingan secara aktif dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan penerapan cara distribusi obat yang baik di sepanjang jalur distribusi. Peningkatan kompetensi kepada petugas pengelola IFP juga tak luput dari perhatian Badan POM. Petugas pengelola IFP yang menangani vaksin harus kompeten dalam menerapkan CDOB untuk menjaga mutu vaksin. Selanjutnya adalah pengawasan mutu vaksin. Pendistribusian vaksin sudah mulai dilaksanakan. Hal ini sebagai langkah persiapan bagi petugas-petugas di daerah. Sesuai yang diatur Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Coronavirus Disease 2019. Pengawasan mutu vaksin meliputi 1. Evaluasi terhadap protokol ringkasan batch atau lot summary batch or lot protokol, sertifikat analisis dan label. Yang kedua, pengamatan pemberian atau pengujian laboratorium terhadap sampel vaksin. Pengujian sampel vaksin dilakukan terhadap parameter berikut. Yang pertama, uji endotoksin. 2. Uji toksisitas abnormal. 3. Uji kadar antigen. 4. Uji titer potensi. Bagaimana pengawasan keamanan obat setelah pemasaran? Kemudian
Pengawasan mutu vaksin yang beredar di Indonesia dilakukan melalui pengawalan mulai di sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian dengan melakukan sampling dan pengujian vaksin beredar. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, data yang didapat dari objek penelitian melalui wawancara mendalam atau in-depth interview. Yang kedua adalah pengamatan atau observasi. Data sekunder, data ini diperoleh dari hasil pemeriksaan atau identifikasi dokumen dan laporan-laporan yang terkait dengan objek penelitian berupa seperti yang ada di PPT, yaitu berupa dokumen-dokumen dari masyarakat, dokumen kartu keluarga, dokumen kesehatan, data yang sudah melakukan vaksin atau yang belum, juga dokumen data survei lingkungan, juga lain sebagainya. Berikut adalah yang telah saya paparkan dan telah saya jelaskan mengenai hasil laporan penelitian saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.